Baik, selamat siang semua. Akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai sifat tabel periodik. Silahkan nanti kalian simak. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung setelah saya mempresentasikan. Atau nanti kalau sekiranya kalian mau melihat ulang, akan saya upload di YouTube saya. Dan jika masih ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Baik, akan saya mulai. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, minggu lalu di beberapa kelas saya sudah memberikan ini ya, semacam tabel periodik kecil, kemudian kalian diminta untuk meletakkan unsur-unsur ke dalam tabel periodik tersebut. Kemudian setelah itu di beberapa kelas itu juga saya menjelaskan mengenai sifat keperiodikan unsur. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Jadi, di sini kita akan membahas ada tiga, di mana yang pertama itu adalah sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Kemudian, untuk massa atom relatif, dulu sudah pernah kita bahas ya, ini waktu membahas mengenai struktur atom. Berarti ini nanti kita skip saja. Kemudian yang ketiga adalah sifat keperiodikan unsur. Nah, baik, yang pertama, sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, ini adalah tabel periodik secara lengkap. Jadi, kalau misalkan kalian lihat di dalam tabel periodik unsur, di sini ada unsur-unsurnya, simbol-simbol unsur, kemudian yang di bagian atas ini ada angka 1, 2, 3, 4, 11, 12. Nah, ini adalah nomor atom. Kemudian yang bagian bawah ini adalah nomor massa. Nah, di sini ada sedikit kekeliruan ya. Seharusnya di sini 1A, 2A, 3A ini harusnya menggunakan Romawi. Nah, yang di sini pun juga sama. Yang bagian bawah juga seharusnya menggunakan Romawi. Selanjutnya, ini ada angka 1 sampai 7. Ini merupakan periode. Jadi ada 7 periode. Kemudian untuk golongan, di sini ada golongan 1A sampai 8A, kemudian 3B sampai 2B. Untuk menentukan periode dan golongan, di mana kalau yang kita mencari periode, carilah kulit terbesarnya. Kemudian, untuk mencari golongan, kita harus mencari elektron valensi. Jadi, yang berada di 1A ini, dia memiliki elektron valensi sebanyak 1. Kemudian, misalkan yang di 5A, berarti dia punya elektron valensi sebanyak 5. Nah, sifat-sifat unsur dalam sistem periodik, jadi di sini ada yang namanya unsur logam,
dan non-logam. Nah, di sini posisinya itu teracak, jadi tidak dalam satu kolom, satu golongan, ataupun satu periode, melainkan jadi di sini nih yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning dia itu yang sampai ini, jadi HCNOF PSCl SEBRIAT, di sini dia merupakan non-logam. Sedangkan untuk yang 8A, di sini dia merupakan gas. Di sini adalah gas mulia. Kemudian yang berwarna ungu, dia itu nih yang di sini ya, Li di sini sampai yang Al ini dia merupakan logam. Sedangkan yang berwarna hijau ini dia bersifat semi logam. Nah, bisa dikategorikan bahwasanya untuk logam dan non-logam, jadi dalam satu golongan itu dari atas ke bawah sifat logamnya itu semakin bertambah. Jadi semakin ke bawah itu dia semakin logam. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logamnya itu semakin berkurang. Berarti dengan kata lain, dari kiri ke kanan dia itu semakin non-logam. Selanjutnya, untuk wujud, jadi di sini ada 3 macam ya, ada 3 untuk wujud dari unsur. Ada yang berbentuk gas, kemudian ada yang berbentuk cair, dan berbentuk padat. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwasanya yang berbentuk gas itu adalah di 8A, karena di sini dia memiliki sebutan gas mulia. Kemudian HFONCl. Nah, dia berbentuk gas. Kemudian untuk Br dan Hg di sini dia berbentuk cair. Kemudian yang lainnya dia berbentuk padatan. Nah, untuk kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan, jadi untuk sifat unsur di golongan 1A dia itu mayoritas bersifat logam, kemudian lunak dan dapat diiris, kemudian ringan, reaktif terhadap air. Jadi untuk golongan 1A ini dia tuh sangat reaktif dibandingkan dengan golongan lainnya. Kemudian untuk golongan 2A dia itu bersifat logam, kemudian reaktif terhadap air. Tetapi kereaktifannya itu lebih reaktif yang 1A dibandingkan dengan yang 2A. Kemudian untuk 7A, jadi kalau 7A itu yang FClBrI. Nah, di sini dia itu bersifat non-logam, kemudian bentuk molekulnya diatomik. Jadi diatomik, di itu 2, atom itu atom. Misalkan F, berarti dia ditemukannya itu dalam bentuk F2. Cl, berarti Cl2. Nah, unsur golongan 2A ini dia bersifat racun. Kemudian mereka memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi ada karakteristik warnanya, kemudian reaktif terhadap unsur golongan 1A. Kemudian untuk unsur golongan 8A, dia bersifat non-logam dan di mana dia itu merupakan gas mulia. Kenapa gas mulia? Karena mereka memiliki elektron valensi sebanyak 8. Nah, 8 ini merupakan elektron valensi yang sangat stabil. Jadi golongan 8A ini dia itu sangat stabil, jadi dia itu sukar untuk bereaksi dengan unsur-unsur lain. Mereka lebih suka sendiri, karena sendiri pun mereka sudah stabil. Jadi tidak memerlukan unsur lainnya. Kemudian titik leleh dan titik didihnya itu sangat rendah.
Nah, untuk AR di sini sudah pernah kita bahas ya, jadi ini tidak akan saya jelaskan kembali. Nah, kemudian sifat keperiodikan unsur. Jadi, sifat keperiodikan unsur ini merupakan sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Di mana waktu di kelas sudah kita bahas, di mana kalian itu saya minta untuk membuat panah ke samping dan panah ke bawah. Di mana kalau misalkan dalam satu garis vertikal, berarti ke bawah ya, mereka itu berada dalam satu golongan, sedangkan garis ke samping atau garis secara horizontal, mereka berada dalam satu periode. Di dalam kelas yang kita bahas, untuk sifat keperiodikan unsurnya ada 4, ada jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom itu apa sih? Jadi jari-jari atom itu jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Kemudian energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan atau diserap untuk melepas satu elektron atom netral agar menjadi ion positif. Kemudian afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan besarnya energi yang dibebaskan atau diserap untuk menerima elektron dari luar atom netral agar menjadi ion negatif. Jadi kalau energi ionisasi ini untuk membentuk ion positif, sedangkan kalau afinitas elektron ini untuk membentuk ion negatif. Jadi kalau ion positif itu yang bagian atasnya bermuatan plus, kalau afinitas elektron ion negatif itu yang pangkatnya min. Masih ingat ya, kalau plus artinya melepas, kemudian kalau min artinya menangkap. Kemudian keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ini merupakan ukuran kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimianya. Kurang lebih kalian sudah mencatatnya di dalam buku kalian masing-masing. Karena di dalam PDF yang sebelumnya saya bagikan sudah ada mengenai jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Jari-jari atom. Nah, nih jarak dari inti sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Kemarin kita kan membuat garisnya dari kiri ke kanan ya, panah ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Nah, kalau dari jari-jari atom dari kiri ke kanan, dia itu jari atomnya semakin kecil. Kenapa sih semakin kecil? Karena dari kiri ke kanan, dia kan memiliki elektron valensi yang semakin besar. Sehingga gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron terluarnya itu menjadi semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka kulitnya itu menjadi semakin tipis karena terhimpit. Kemudian dari atas ke bawah, jari-jari atomnya itu semakin besar. Baik, saya minta tolong untuk yang lainnya, mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Kemudian, untuk energi ionisasi. Nah, ini adalah penjelasannya. Kemudian, untuk energi ionisasi kemarin saya bilang bahwasanya jadi atom itu berbanding terbalik dengan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Di mana energi ionisasi ini, kalau kita lihat nih, di sini kan ada angka-angkanya ya. Nah, kalau jari-jari itu kan dari kiri ke kanan, dia cenderung
semakin kecil. Sedangkan energi ionisasi dari kiri ke kanan, kalau kita lihat nilai energi ionisasinya dari kiri ke kanan itu dia cenderung semakin bertambah. Nah, yang namanya cenderung semakin bertambah berarti ada kalanya lebih kecil. Jadi, nih kalau kita lihat nih di periode 2, ini 520, 900, 801, 1086, kemudian di sini 1402. Nah, setelah 1402 di sini tuh 1300. Nah, ini kan lebih kecil nih. Tapi kalau kita lihat setelahnya itu adalah 1600. Berarti kecenderungan dari kiri ke kanan dia itu cenderung bertambah. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah untuk energi ionisasinya itu semakin berkurang. Sedangkan untuk jari-jari atom dari atas ke bawah cenderung semakin besar. Selanjutnya adalah afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini merupakan besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas untuk membentuk ion negatif. Jadi, di sini kalau kita lihat dalam tabel periodik dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya itu semakin bertambah. Jadi semakin nih. Jadi untuk minusnya, angka minus ini dia tidak mempengaruhi. Yang kita lihat itu angkanya. Jadi dari kiri ke kanan angkanya tuh semakin besar. Min ini hanya menunjukkan bahwasanya dia itu membentuk ion negatif. Kemudian dari atas ke bawah dia semakin kecil. Nih, kita lihat nih angkanya. Angkanya 73, 60, 53, 47, 48, 47, 30. Angkanya dari atas ke bawah itu semakin kecil untuk afinitas elektron. Sedangkan kalau jari-jari atom dari atas ke bawah, dia itu semakin besar. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah keelektronegatifan. Di mana keelektronegatifan di sini kalau kita lihat di sini kan ada angkanya ya. Untuk yang 8A, 8A ini dia tidak memiliki angka. Kenapa dia tidak memiliki angka? Karena di sini kan kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Nah, kenapa dia perlu untuk menarik elektron? Karena mereka mau membuat suatu senyawa atau berikatan dengan unsur lainnya. Sedangkan 8A di sini mereka tidak memerlukan unsur lain untuk berikatan karena mereka itu sudah stabil. Sedangkan untuk 1A, 2A sampai 7A, 3B sampai 2B, mereka ini ada angkanya ya. Nah, angka di sini menunjukkan bahwasanya mereka itu akan membentuk suatu senyawa. Jadi antara unsur dengan unsur lainnya, mereka akan saling tarik-menarik. Nah, untuk keelektronegatifan di sini, dari kiri ke kanan, jadi dari kiri ke kanan, dia semakin besar. Nih, 0,98. Kemudian di sini kita lihat nih, yang paling ujung 3,98. Jadi semakin besar dari kiri ke kanan, semakin besar. Kemudian dari atas ke bawah, untuk keelektronegatifannya semakin berkurang atau semakin kecil. Baik, sampai di sini untuk sifat keperiodikan. Nah,
kita sudah selesai untuk membahas sifat keperiodikan. Nah, selanjutnya itu ada ikatan kimia. Bab selanjutnya adalah ikatan kimia. Untuk materi ikatan kimia ini akan saya bahas mungkin minggu depan. Jadi minggu ini kalian akan melakukan post-test. Post-test berarti setelah kalian mendapatkan materi ya, terkait mengenai sifat keperiodikan unsur, karena sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi itu, jadi saya lakukan post-test di minggu ini, dan juga saya menggunakan materi ikatan kimia ini untuk pre-test. Jadi pre itu berarti kan sebelum kalian membahas mengenai materi ini. Nah, kita kembali ke sini. Mungkin beberapa karena tidak semuanya ini ya menggunakan modul. Bagi yang tidak kemarin itu tidak berminat untuk membeli modul, silahkan nanti bisa membaca mengenai kestabilan elektron ini sebagai awalan materi ikatan kimia di dalam blog saya. Namanya julaiharizki.blogspot.com. Sebelum pembelajaran sesuai jadwal PJJ akan saya berikan instruksi ke kalian mengenai post-test dan pre-test yang akan saya berikan. Untuk hari ini yang sudah melakukan post-test dan pre-test itu adalah kelas 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 1. Coba kita lihat ya untuk hasilnya. Tolong dimatikan. Baik, ini saya matikan dulu untuk rekamannya.